Renungan kita, Tuhan telah menyampaikan titah-titahnya supaya dipegang dengan sungguh-sungguh, supaya berpegang pada ketetapannya, supaya tidak mendapat malu. Berbahagialah orang yang hidup tidak bercela, yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang tidak melakukan kejahatan, yang tidak menurut jalan Tuhan. Aku bersyukur pada Tuhan dengan hati jujur. Aku berpegang pada ketetapan Tuhan. Saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama, lintas denominasi, saudara-saudara seiman, seagama, dan semuanya yang saya sapa sebagai saudara dalam kemanusiaan. Mazmur dalam agama-agama dipahami sebetul dengan baik dan diimani bahwa kitab ini patut dibaca oleh bukan saja orang-orang beragama Yahudi, budaya Yahudi, tapi juga Kristen, Katolik, dan Islam, karena mengandung makna dan diimani muncul dari karya besar pemazmur Daud dan teman-temannya, dan banyak orang yang ada yang mengubah lagu yang dikumpulkan menjadi satu dalam kitab Sabur atau kitab Mazmur ini. Nah, Mazmur 19 merupakan Mazmur terpanjang. Ada 176 ayat di sini, dan mungkin saja saya 176 ya. Mungkin saja dari kitab Mazmur ini akan muncul lebih dari 20 atau 30 renungan yang independen yang walaupun berhubungan satu sama lain dalam Mazmur 119. Nah, yang pertama saya melakukan pendekatan kontemporer terhadap Mazmur 119 ini melalui hal-hal yang terjadi dalam konteks kekinian. Ada beberapa perubahan-perubahan frasa, perubahan-perubahan susunan kalimat, struktur kalimat dari ayat ke ayat. Misalnya dalam ayat 1 sampai 8 ini saya agak rubah sedikit sehingga penampatan ayat-ayat yang tadi di bawah, misalnya saya taruh di tengah atau di atas atau di paling bawah atau di atas bawah. Nah, semuanya untuk membuat satu kronologis baru ketika membaca Mazmur ini. Nah, dari Mazmur 119 ini saya memulai dari ayat, katakanlah ayat 7, ayat 8 ya, ayat 2, dan ini saya rubah sedikit. Makanya saya mulai dari Tuhan menyampaikan titah-titahnya supaya lihat ya, dipegang dengan sungguh-sungguh. Ayat 5, ayat 4 itu saya mulai dari atas, supaya berpegang pada ketetapannya ya, supaya tidak mendapat malu. Kemudian baru mulai dari atas, berbahagialah orang yang hidup menurut firman ya, menurut firman Tuhan, hidup tidak bercela, orang yang hidup tidak bercela. Kemudian orang yang mencari Tuhan, orang yang hidup menurut jalan Tuhan, nah itu orang yang berbahagia. Nah, jadi yang pertama dari Mazmur 119 ini adalah bagaimana kriteria berbahagia dan bahagia itu, kebahagiaan itu. Nah, bisa disebut juga bahwa Mazmur isi dari Mazmur yang 150 pasal itu semua ada dalam Mazmur 119 ini. Jadi ada orang mengatakan bahwa Mazmur 119 merupakan simpulan-simpulan kecil dari semua Mazmur. Ya, ada benar juga sih.
kalau kita pelajari satu demi satu. Nah, di ayat yang 1 sampai 8 ini menunjukkan berbahagialah orang yang hidup tidak bercela, ya menurut firman Tuhan. Nah, ini sudah dibahas kemarin-kemarin ketika kita membicarakan Mazmur 1 sampai Mazmur 118. Tetap ada juga kalimat-kalimat yang seperti ini. Mendengarkan firman Tuhan bahagia. Bahagia muncul dari mendengarkan firman Tuhan, taat pada Tuhan, setia pada Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu bahagia. Ya. Ukuran kebahagiaan yang tercipta atau diimani dari bukan karena angka-angka, benda-benda, tapi satu situasi yang muncul dari dalam hati, dalam pikiran, dalam spiritualitas. Ya, yang ditampilkan keluar dan diperlihatkan kepada semua orang. Nah, itu bahagia. Nah, saya katakanlah bisa senyum di antara tangis, bisa tertawa di dalam keadaan terjepit, bisa terbahak-bahak ketika orang menderita, atau bisa saja kita datang dan berada di satu situasi di mana orang menderita, orang sengsara, kita menciptakan situasi sehingga orang tersebut tersenyum, gembira, dan naik ke atas. Dia bisa menerima penderitaannya sebagai sesuatu yang menjadikan ia berjuang terus menerus dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Nah, itu hal yang menarik, bukan? Berbahagialah orang yang hidup tak bercela itu masalah etika dalam perilaku hidup sehari-hari. Tidak bercela, memegang perintah-perintah Tuhan, menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat. Nah, kemudian menurut hidup dalam jalan Tuhan, tidak melakukan itu masalah, itu hal-hal yang di luar, ya, di masalah etika di luar hati. Tapi yang utama sebetulnya di sini jelas bahwa berbahagia itu muncul dari dalam hati, dalam pikiran, kontrol pikiran tentang hidup dan kehidupan. Sehingga itu dipancarkan keluar melalui kata, tindakan, senyum, dan perbuatan. Dan orang lain melihat bahwa ini bapak satu ini senyum gembira, atau ibu satunya senyum gembira, ini saudara yang masih muda ini gembira, ibu atau nona muda ini senang terus menerus. Apa obatnya? Kita bisa katakan bahwa karena saya berbahagia, saya selalu bahagia, saya selalu bersyukur karena punya Tuhan, karena percaya Tuhan, karena bergembira bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, mari kita jadi orang yang selalu bergembira, berbahagia. Bukan karena benda-benda, tapi karena kita punya Tuhan dan percaya pada Tuhan yang memberikan kebahagiaan itu, yang memberikan bahagia itu dalam hati kita melebihi apapun. Yang lain adalah bahagia faktor kedua. Tapi yang pertama adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan, karena tahu kita dikasihi Tuhan. Kita ikuti maunya Tuhan, kita ikuti apa rencana Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita tunduk kepala. Tuhan, jadikan kami sebagai orang-orang yang berbahagia dan terus menerus membahagiakan orang lain melalui pikiran, kata, nasihat, dan apa saja yang bisa kami lakukan dalam hidup dan kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu, ke hadapan-Mu kami naikkan sepotong doa ini. Amin.